loh, mau kemana kamu? Ngintip tanggane atus. Oh, ngintip kok teko ndure. Genteng ya kan iso. Keliru kamu. Keliru ya, iku mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skyline. Gundul gujrut. Bisa wangi penjual guys. Isin aku. Sini Mas Irwan. Kali ini saya akan sesuai dengan perintah Anda sekalian para netizen plus 62 menyuruh saya untuk mereview rumah saya. Lihatlah, rumah saya ini masih biasa-biasa saja. Kok direview lagi, itu ya apa sih? Ini disombong apa nih? Ini hasil kerja saya selama 14 tahun di Hong Kong ya. Dulu pas waktu saya di Singapura gagal total. Dikarenakan saya dulu pas waktu ke Hong Kong juga itu kan dimulai dari min kosong ya, bukan kosong darah kosong saja, dari min kosong ya, dimana saya tanah saja nggak punya, masih sekolah, terus kemudian utangi mak saya, jujur saya bajek. Yang penting kita mau berusaha untuk nyarutangi pasti ada jalannya ya. Di sini rumah ini masih baru ini sebenarnya, masih kemarin habis di apa itu? Tidak, jadi rodok semrawut yang bagian dalam. Ini saya luarnya saja, suatu saat saja direview. Aslinya sih direview, apa nih nggak apa-apa nih, ya. Ada nyamung sofa sofa itu kok kayu dulu. Ya, dari sini saya kerjanya 14 tahun. Mbak, tetangga saya saja 2 tahun di sana sudah bisa bikin rumah. Tanahnya lah wis ono. Ya, bahan-bahan ini kene iki daerah Surabaya larang sekali tuh, iya kan? Bisa saja masih bayar atau beli apa meneng ngising nguyuh lo masih bayar ya. Jadi jangan samakan saya dengan orang-orang yang ada temani sampean wis intine. Kalau misalnya mereka punya yang di desa Mas Irwan ya, saya tahu rumahnya gede-gede para TKW, jelas lah makanan di sana itu ngeramban pun bisa. Nah, saya juga gitu. Di sini andai kan bisa ngeramban saja, ya alhamdulillah makanan nggak usah mikir besok mau makan apa. Karena rumah saya di daerah kayak perkampungan dan semuanya mahal lah. Jadinya makan entek ning kene keluar. Jadi situ ya. Ini kerja saya selama 14 tahun itu jadinya mung iki tok rek ya. Ini aja umurnya masih 2 tahun. Ya, 2 tahun. Saya nyelengi mati-matian selama 10 tahun. Gak entuk-entuk rek ya. Tanah di sini juga mahal. Ininya bahan-bahannya mau mahal rek ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ikhtiar ya, nabung ya. Dulu saya nggak pernah nabung rek, dulu diudu elulu bien. Ya, dari sini ini umurnya baru 1 tahun mas, 2 tahun ini mas. Terus kemudian saya berharap ada apa itu bisa bangun kos-kosan untuk mak saya ya. Saya dulu berpikirannya kenapa saya mau bikin kos-kosan, dikarenakan saya berpikir bahwa dulu saya ada di Hong Kong kan masih ngirim orang tua ya. Ya bukan menafkahi tapi setidaknya membantu. Terus saya takutnya suatu saat kalau saya sudah nikah terus orang tua saya nggak punya penghasilan misalnya kan, kalau sudah tua ya lain lagi ya. Terus setidaknya saya nggak akan repot untuk mengirim duit kepada mak saya. Itu rencana saya sih. Cuman ini dibangun baru setahun, mandek tur leren dikarenakan saya tidak bisa ambekan. Biayanya gede tidak sesuai dengan ekspektasi. Biasa nih ngono kuwi. Jadi ada yang bilang dari luar negeri 80 juta cukup bikin rumah gundulmu gitu kok apa gawe ini teko apa bambu apa. Ya. Di sini ada kamar saya. Aku tadi ini kamar saya pisah Mas Irwan. Kamar saya ini kayak kos-kosan ya. 1 ruangan saja, tapi di dalamnya ada toiletnya. Jadi kayak anggap penai lek wong gaul ngarani iku ya master room, iya. Terus alhamdulillah ini dibangun apa itu musola kecil-kecilan ya, karena mak saya bapak saya selalu menganjurkan sholat ya. Kita nggak review kamar saya terlebih dahulu. Saya mau mengintip. Ini saya selama di Indonesia sini, saya naik baru 1 kali kemarin. Coba di atasnya ini ada apa aja Mas Irwan? Ya, iki roknya buka ketok nggak? Ya, di sini, aduh. Ini tinggi banget loh. Ini tingginya dari bawah ke atas ini ada kurang lebih 5 meter kurang dikit. 4 meter berapa? Entah 90, entah 70 ya. Saya kurang paham. Jadinya ini tinggi sekali nih. Kayak naik gunung saya.
Oke Mas Irwan, sini Mas Irwan. Aduh, mungkin karena saya sudah tua rek. Jadi munggah sedikit ini agak sedikit anu. Ini buat apa Pak? Oh, tak kira katanya narik sumur. Ya, di sini kos-kosan saya masih belum jadi dikarenakan dana sudah semakin memepet. Tapi nggak apa-apa, kita berhenti terlebih dahulu. Semoga saja saya dapat rezeki jadi bisa meneruskan. Oke. Ini tempatnya apa ini? Dipagerin muter buat duduk-duduk kayaknya. Ya. Buat nyantai ya. Terus kemudian di sini 1 kamar 2, 3, 4, 5, 6. Ini sepertinya ada 6 kamar ya. Mung saya juga agak sedikit ragu dikarenakan bandanya masih sudah dibelikan soko-sokonya. Tinggal meneruskan saja. Meneruskan berarti apa? Tapi ya nggak apa-apa, tetap usaha ya. Jadi di sini ada teleknya. Di sini ternyata dibuat pakai kandang peteknya bapak saya. Ini bapak saya ini. Ini sama babynya ini. Ini cakruk-cakruk. Nah ini jago banyak sekali ya. Bapak saya ini ngingu jago. Entah karena beliau senang sekali bikin bahagia. Nah ini jago. Lanang pada lanang nggak oleh. Oh bu gak tukaran katanya bercinta ya apa kira. Ya jadi ini nanti rencananya kos-kosan di sini mungkin harganya nggak terlalu mahal, sekitar kalau standarnya orang sini sih 500-an dengan toilet di dalam kayak gitu ya. Sudah ada fasilitas toilet, kipas angin, terus kemudian ambene, terus lemarinya mungkin juga ada ya. Jadi butuh waktu banget ini. Saya nggak tahu ini setahun jadi apa enggaknya. Doakan saja. Jadinya ini cuma impian saja, impian dari anak untuk emaknya. Loh Mbak, kenapa bukan di bawah saja yang dipakai kos-kosan ya kan? Itu dulu pemikiran saya seperti ini. Kenapa saya harus dek kos-kosannya ada di atas? Karena di bawah saya nggak punya tanah lagi. Yang bawah itu tanahnya khusus bapak saya. Dulu kan mikirnya bapak saya kan seneng ngumpulin rosokan ya. Dari situ kan bapak saya bisa makan ya. Jadi tempatnya rosokan, gudang kayak gitu. Terus kemudian di bawah ini bisa untuk kandang-kandang petik kayak gitu. Saya kiranya seperti itu. Terus buat parkir sepeda motornya mas saya, adik saya, bapak saya, mak saya di situ sudah ada semua. Jadi kan rapi kayak gitu. Ternyata setelah saya bangun di sini, pindah kandang petiknya juga akhirnya pindah ke atas. Guyang-guyu. Guyang-guyu. Di sini Mbak kos-kosannya sudah jadi kandang petik ya. Jadi kos-kosan saya ini belum jadi sama sekali. Jadi ya seperti inilah. Nintar tinggal nganu ini dapur, itu memean ya. Jadi ya wes beginilah. Masih butuh waktu banget ya. Jadi isik rodok mumet ndiasnya. Tapi nggak apa-apa. Saya kira niat kita baik ya. Insya Allah Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Dikasih jalan rek. Yang penting kita ada niat ya. Ya dirim makanannya. Kalau saya makan di luar itu cuma ngevlog saja sebenarnya. Saya dengar ada di sana misalnya kayak ya makanan enak di sana, saya akan ke sana kayak gitu. Cuman hari-hari biasa the basic saya itu masih makan di rumah. Makanannya Mbak Muna itu apa sih? Semur. Semur tahu seperti hari ini. Kemarin soto. Bari ngono lodeh. Terus tempe tahu pindang. Semur lagi. Lodeh mana? Jangan asem meneh, jangan bayem, jangan sup. Ya wes, ya seperti itu. Saono nih makane ya kan. Setelah itu pun begini saja ya. Saya merasa alhamdulillahirabbil alamin, nggak sia-sia saya kerja. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya kos-kosan ini juga campur tangan dari hasil YouTube. Campur tangan dari hasil YouTube, bukan 100% dari hasil saya bekerja sih sebenarnya. Ya kan? Hasil kerja saya bayangke. Saya misalnya kalau kirim orang tua saya sekian, terus buat saya itu di sana kehidupan sekian. Terus kemudian
saya harus menabung, misalnya saya menabung 2 juta saja kayak gitu ya. 2 juta dalam 1 tahun berapa Mas Irwan? Ayo, 10 bulan 24 ya. Jadi saya 24 juta saja dalam setahun, 5 tahun. Jadi gak cukup sama sekali loh, dihitung-hitung. Padahal itu 2 juta menurut saya itu sudah pas, karena kan ya kan masih ngurusi orang tua, ada yang saya itu kebutuhan saya sendiri, kadang-kala itu ya sintine sekian bayaran 8 juta, hitung-hitungan Indonesia, kirim 3 juta, terus barino ditabung sudah 5 juta, hitungannya wong Indonesia, saya masih punya 3 juta lah, hitung-hitungannya wong Hongkong, stres kamu. Bakso 1 mangkok 100.000, iya kan? Jadi 2 juta nabung itu saya pikir standar. Tapi kalau ada mbak-mbaknya menabung dalam waktu 1 bulannya 5 juta, saya acung jempol, thank you. Saya thank you-nya justru kepada kalian. Karena apa? Kalian worth it ya. Kalian memang bener-bener bisa ngirit kayak gitu kan. Lihat makku ya, lihatan makku. Yang penting saya di sini meskipun sedih, lihat makku sing koyok ngene iki. Duh kah, suwogok silit mbakmu. Iya, iya. Yang penting saya dekat sama mak saya, iso ya berbahagia bersama kayak gitu. Enggak, semoga saja mbak-mbaknya yang jadi TKW ya bisa terus semangat ya, meskipun dalam keadaan dowe mencela-menceli seperti saya dulu. Semoga Saman masih tetap semangat saja, sukses. Apalagi kalau Saman ingin menginginkan sesuatu, Saman nggak usah terlalu ragu-ragu, niatnya oke ya. Thank you yang udah nonton. Saya doakan semuanya semoga sukses dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.